Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 9. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dimulai dari saya sendiri. Nama saya Junifa Salsabila, NIM A1B119130, kelas reguler C angkatan 2019. Saya Meilani Siti Ardana, NIM A1B119083 dari kelas reguler C angkatan tahun 2019. Saya Desi Natalia Kristina Sijabat, NIM A1B11998 dari kelas reguler C angkatan tahun 2019. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi. Alur implikasi pragmatis dan strategi penguasaan implikatur percakapan. Pemahaman terhadap alur implikasi pragmatis akan dapat menunjang strategi penguasaan IP. Alur implikasi terbentang pada kaitan makna atau proposisi atau P, bentuk lingual atau BL, hingga implikasi pragmatis yang mewujudkan IP. Agaknya melalui rentang alur itu, anak dapat menangkap, memahami, dan kemudian mampu menciptakan IP ke dalam BL-BL sehingga pada akhirnya ia dapat menguasai IP. 1. Alur implikasi pragmatis. Alur implikasi menunjukkan bagaimana hubungan antara makna tuturan atau T yang berupa BL dan makna implikasi IP. Alur itu bergerak dari P pada BL menuju P pada implikasi pragmatis yang mewujudkan IP melalui proses interpretasi. Alur itu terjalin dengan cara berpikir, asosiasi, adat kebiasaan, dan ketentuan serta norma yang ada di lingkungan partisipan. Pada IP anak ditemukan 8 macam alur implikasi pragmatis. Alur sebab akibat, akibat sebab, analogis, ironis, kebiasaan, normatif, geseran, dan sifat. 1. Alur sebab akibat. Alur sebab akibat ialah alur implikasi pragmatis yang terbentuk dari hubungan makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis dengan posisi makna pada BL sebagai suatu sebab yang memunculkan makna pada implikasi pragmatis sebagai akibatnya. Alur sebab akibat sesuai dengan namanya, bergerak dari fenomena sebab menuju kepada fenomena akibat. Contoh alur sebab akibat. Ayah bertanya, "Cepat Nian pulangnya?" Asri pun menjawab, "Tahlilan di atas." Ayah pun bertanya kembali, "Tempat siapa?" Dan Ika menjawab, "Entah, dekat Jerambah." Situasi ujar IP terjadi pada pukul 18:10 ketika Ika dan Asri pulang dari mengaji. Si ayah terkejut karena melihat mereka sudah pulang sebelum waktunya. Biasanya mereka pergi mengaji pukul 18 dan baru pulang setelah pukul 19. Oleh karena itu, si ayah bertanya. Atas pertanyaan ayah, Asri menjawab dengan tahlilan di atas. Dengan P, guru mengaji kami tahlilan di atas. Bentuk pragmatis IP 2 adalah menginformasikan fakta, yaitu fakta bahwa guru ngajinya tahlilan di atas. Implikasi pragmatis jawaban Asri itu adalah tidak ada pengajian, yang juga berupa menginformasikan fakta. Apabila fenomena itu diamati dengan teliti, kelihatan bahwa SP yang dituturkan Asri dengan BL tahlilan di atas merupakan suatu sebab, sedangkan implikasi pragmatis yang menjadi tujuan Asri yaitu tidak ada pengajian merupakan suatu akibat dari sebab itu. Alur itu bergerak dari fenomena sebab menuju kepada fenomena akibat. Dengan kata lain, karena guru ngajinya tahlilan di atas, maka tidak ada pengajian. Dengan demikian, IP2 seperti halnya IP1 juga termasuk IP yang beralur sebab akibat. 2. Alur akibat sebab. Kebalikan alur sebab akibat adalah alur akibat sebab. Alur akibat sebab ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan antara makna BL sebab
akibat, dan makna implikasi pragmatis sebagai sebab. Dalam alur model itu, implikasi pragmatis merupakan penyebab bagi munculnya bentuk lingual. Kebalikan alur sebab akibat, alur akibat sebab bergerak dari fenomena akibat menuju kepada fenomena sebab. Pendek kata, P pada implikasi pragmatis merupakan sebab, sedangkan P pada BL-nya merupakan akibat. 3. Alur analogis. Alur analogis ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan antara makna pada BL dan makna implikasi pragmatis yang sejajar atau analogis sifatnya. Munculnya alur itu agaknya dilatari oleh cara berpikir analogis. IP 6 dalam percakapan 5 merupakan contoh IP yang beralur analogis. Pada IP itu, Ika menganalogikan dirinya dan ayahnya dengan ibunya dalam hal berangkat tidur malam. Pada IP 6 percakapan 5, Ika mengemukakan SP menginformasikan fakta ibunya sudah lama tidur dengan memakai BL. Mama sudah lama tidur setelah Ika menyadari bahwa hari sudah cukup malam. Ika berpikir bahwa ayahnya dan dirinya yang biasa tidur bersama pada waktu demikian seharusnya sudah tidur seperti ibunya. Oleh karena itu, IP 6 berimplikasi pragmatis. Ika mengajak tidur ayahnya. Pak, Ika melihat jam dinding. Ada apa, Mbak? Mama sudah lama tidur. Mbak Ika tidur dulu ya. Pak, Bapak tidak pergi kemana-mana. Mbak Ika tidur dulu. banyak nyamuk. Percakapan itu terjadi di ruang tamu ketika si ayah sedang asik berdiskusi dengan teman seniman. Hari saat itu sudah pukul 21.30 dan biasanya Ika sudah tidur dengan ditemani ayahnya. Dalam alur implikasi itu agaknya baik N maupun T, yaitu Ika dan ayahnya, menggunakan cara berpikir analogis. Jika ibu sudah tidur, diri Ika dan ayahnya mestinya juga sudah harus tidur. Alur itu bergerak dari fenomena khusus mamanya menuju kepada fenomena khusus pula, yakni diri Ika dan diri ayahnya. Alur implikasi demikian disebut alur analogis. 4. Alur ironis. Alur ironis ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan antar makna pada BL dan makna implikasi pragmatis yang bertentangan, atau terbalik maknanya. Alur itu bergerak dari makna pada BL menuju ke makna pada implikasi yang bertentangan. Contoh IP yang beralur ironis adalah IP 8 dalam percakapan 7. W. Matiin, Pak. M. Oh, maaf, Dik. Papa nggak tahu, sambil menyalakan lampu kembali. W. Kasih, Pak. Percakapan bapak anak itu terjadi di kamar mandi yang lama punya hanya satu terletak di lubang dinding perbatasan sehingga dapat menerangi kedua kamar kecil dan kamar mandi. Pada waktu si ayah masuk ke kamar mandi, Wugar sudah lebih dahulu ada di kamar kecil dan itu tidak diketahui oleh ayahnya. Tatkala keluar dari kamar mandi, padahal Wugar masih di kamar kecil, si ayah memencet tombol dan matilah lampu itu. Karena merasa kegelapan, keluarlah IP 8. Matiin, Pak, dari Wugar dengan makna implikasi. Wugar menyuruh ayahnya untuk menghidupkan lampu kamar tersebut. Dari contoh itu dapat diketahui bahwa P pada SP menyuruh, yaitu Wugar menyuruh ayahnya untuk mematikan lampu yang didukung oleh BL. Matiin, Pak. Berlawanan makna dengan P pada implikasi pragmatis menyuruh, yaitu Wugar menyuruh ayahnya untuk menghidupkan lampu. Karena menarik implikasi berorientasi pada pertentangan makna, maka alur implikasi demikian disebut alur ironis. 5. Alur kebiasaan.
Alur kebiasaan ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan antar makna pada BL dengan makna implikasi pragmatis melalui interpretasi yang didasarkan pada adat kebiasaan atau tradisi tertentu dalam suatu keluarga atau masyarakat. Dalam lingkungan tertentu, jika sesuatu terjadi, dapat diduga kemudian akan ada sesuatu lain yang muncul mengikutinya, karena terkait oleh kebiasaan yang berlaku di lingkungan itu. 6. Alur normatif. Alur normatif ialah alur implikasi yang terjadi oleh adanya hubungan antar makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis, dengan posisi makna pada implikasi pragmatis merupakan konsekuensi dari suatu norma yang berlaku dalam keluarga atau masyarakat. Norma yang berlaku itu diacu oleh BL yang mendukung SP BL. Pada dasarnya merupakan petunjuk bagi T yang mengacu kepada suatu ketentuan yang berlaku di dalam keluarga, masyarakat, ataupun daerah partisipan N dan T. 7. Alur geseran. Alur geseran ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis. Yang keduanya masih berada dalam sebuah topik. Implikasi pragmatis suatu IP terjadi dengan adanya pergeseran saja. Pergeseran yang terjadi dapat berupa pergeseran P atau pergeseran ilokusi tuturan. Contoh alur geseran ada pada IP 14 dalam percakapan 13, yakni percakapan antara bapak dan anak berikut ini. Obat nyamuknya masih ada enggak, Pak? Ada di lemari. Mbak Ika ngantuk, mau bobo. Bobok lah. Percakapan itu terjadi pada pukul 20.30 di ruang tamu. Ika sudah mengantuk dan hendak tidur. Ika memang biasanya tidur sekitar waktu itu dengan obat nyamuk yang terpasang. Ayah Ika sedang asik berbicara dengan teman-temannya sehingga lupa memasang obat nyamuk. Oleh karena itu, Ika mengucapkan IP 14. Obat nyamuknya masih ada enggak, Pak? Dengan SP bertanya. Tujuan IP itu, Ika menyuruh ayahnya memasang obat nyamuk. Tujuan yang menjadi implikasi IP itu masih berada dalam suatu topik dengan SP-nya, yaitu tentang obat nyamuk. Dari bentuk lingual sampai ke implikasi pragmatis hanya mengalami pergeseran P dan ilokusi, yaitu dari Ika bertanya kepada ayahnya ada tidak obat nyamuk, bergeser ke Ika menyuruh ayahnya memasang obat nyamuk. Implikasi pragmatis diperoleh dengan melalui suatu pergeseran fenomena dalam sebuah topik, yaitu pergeseran posisi dan ilokusi pada topik obat nyamuk. Karena terjadinya implikasi melalui pergeseran, maka alur implikasi IP semacam itu disebut alur geseran. Alur ini cukup banyak dijumpai pada IP anak usia sekolah dasar. 8. Alur sifat. Alur sifat ialah alur implikasi pragmatis IP yang terjadi dari hubungan antara makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis dengan posisi makna implikasi pragmatis merupakan salah satu sifat dari fenomena yang direferensikan oleh BL-nya. BL yang mendukung SP juga menyajikan referensi suatu fenomena yang memiliki hakikat dan sifat tertentu. Implikasi pragmatis diperoleh dari sifat-sifat yang dikandung oleh fenomena itu. Dengan kata lain, implikasi itu membawa sifat dari fenomena yang diacu oleh BLIP. BL yang menyajikan fenomena seperti itu lazim dikenal orang sebagai metafor. Dalam budaya Jawa, fenomena itu dikenal sebagai pepindan dan bebasan. 8 macam alur implikasi pragmatis yang telah disajikan itu memberikan gambaran alur makna dari P pada BL sampai P pada implikasi pragmatis. Alur itu memberikan gambaran proses terbentuknya implikasi pragmatis IP. Melalui celah-celah alur agaknya, anak memperoleh kesempatan untuk mempelajari IP dengan berbagai strategi yang ditempuhnya.
2. Strategi penguasaan implikator percakapan. Strategi penguasaan IP anak ialah langkah-langkah kegiatan dan cara yang dilakukan oleh anak dalam usahanya agar ia dapat menguasai IP dengan baik. Yang dimaksud menguasai IP ialah kemampuan memahami IP yang ada pada T yang didengar dan kemampuan mewujudkan IP ke dalam T yang digunakan dalam percakapan untuk berkomunikasi. Secara dikotomis, sesungguhnya dapat dibedakan adanya dua macam langkah yang dilakukan oleh anak, yakni langkah reseptif dan langkah produktif. Langkah reseptif ialah langkah anak menyimak untuk memahami IP yang dipakai oleh orang lain. Orang lain dapat berupa orang yang menjadi mitra bicara anak, dapat juga bukan. Jika bukan, berarti bahwa anak hanya menyimak atau mengikuti suatu percakapan tanpa ia terlibat dalam percakapan itu. Langkah produktif ialah langkah yang dilakukan oleh anak untuk mencipta sehingga ia menghasilkan IP yang sudah terrepresentasikan dalam BL dan digunakan pada percakapannya dengan orang lain, mitra bicaranya. 1. Strategi pelepasan. Anak sering mengikuti berbagai situasi ujar dalam kehidupannya sehari-hari beserta tuturan yang muncul untuk keperluan komunikasi. Anak pun mendengar dalam suatu situasi. Ibunya memakai suatu IP. Si ibu misalnya menyajikan IP, "Sudah siang, Nak." Ketika anak-anak di kamarnya bergurau sehabis makan sepulang dari sekolah sekitar pukul 13:30. Pada mulanya, implikasi yang menjadi tujuan ibunya pada IP itu kemungkinan tidak dipahami oleh anak karena terbukti anak belum memberikan reaksi sesuai dengan yang dikehendaki. Anak tetap bergurau dan bermain. Melihat belum adanya reaksi anak, si ibu lalu mengulangi IP yang telah diucapkan dilengkapi dengan tujuan dan alasannya sehingga terjadi percakapan antara ibu dan anak berikut ini. "Sudah siang, Mbak, Dik." "Iya, Ma, iya. Sudah siang, tidur dulu. Istirahat biar sehat. Nanti sore boleh main lagi." "Iya, Ma. Iya, Ma." Sebelum dan selama percakapan itu berlangsung, anak memahami situasi ujar, mendengar tuturan ibunya dan memahami implikasi dari tuturan ibunya itu. Mereka memahami bahwa tuturan "Sudah siang, Mbak, Adik" berimplikasi ibunya menyuruh diri mereka tidur. Pemahaman anak terhadap implikasi terjadi karena adanya tuturan "tidur dulu" yang disampaikan si ibu melalui tuturan "sudah siang" sebanyak 3 kalimat, yakni "tidur dulu", "istirahat biar sehat", "nanti sore boleh main lagi", mendukung tujuan ibu mengucapkan "sudah siang" sekaligus menyajikan alasan yang menjadi latarnya. Sesudah memahami tujuan ibunya, "tidur dulu" yang merupakan implikasi dari "sudah siang" beserta latarnya "istirahat biar sehat" dan konsekuensi "nanti sore boleh main lagi", mereka segera bersiap-siap untuk tidur. Mereka berbaring di tempat tidur masing-masing, mulai memejamkan matanya dan akhirnya mereka benar-benar tertidur. 2. Strategi pengembangan ilokusi. Ketika anak-anak masih bayi, mereka biasanya mengompol. Mulanya tangisan bayi menandai bahwa anak kencing. Tetapi ketika anak sudah mulai berbicara, mereka sering mengujarkan tutur pis, lalu berkembang menjadi pipis. Mendengar tuturan itu, si ibu segera mengajak anak untuk pipis ke belakang. Akan tetapi, tidak jarang anak terlambat mengujarkan tuturan itu dan keburu kencing di celana. Ibunya tidak sempat membawanya ke belakang. Begitulah biasanya setiap muncul tuturan pipis, si ibu atau juga si ayah dan yang lain segera membawa anak ke belakang. 3. Strategi pembiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya.
Ditunjang dengan komunikasi linguistik, anak lalu memahami jika ada suatu fenomena, biasanya akan segera disusul oleh fenomena lain yang mengikutinya. Kesepakatan dan pengetahuan itu memungkinkan anak mampu untuk menduga dan mengikuti berbagai fenomena yang akan terjadi menyusul suatu fenomena. Dengan adanya kebiasaan yang diamati dan dilalui, anak memahami keberadaan aktivitas dalam dimensi bahasa, ruang, dan waktu dalam kehidupannya. Karena kebiasaan itu terjalin dalam komunikasi, kebiasaan merupakan masukan ganda, yakni masukan pengetahuan linguistik dan pengetahuan non-linguistik. Sifat masukan itu alamiah, kontekstual, aktual, bermakna, mudah dipahami, dan tinggi frekuensinya, sehingga mudah memasukkan internalisasi dan menjadi intek di dalam diri anak. Pada gilirannya, pengetahuan hasil internalisasi ini merupakan bahan yang siap untuk ditransfer menjadi keluaran atau produk tuturan yang bermuatan IP. 4. Strategi penalaran. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di dalam masyarakat, selain mengikuti berbagai kebiasaan, anak juga selalu belajar berpikir. Anak selalu belajar melakukan penalaran untuk sampai pada suatu kesimpulan dengan jalan menghubungkan premis satu dengan premis lain. Bergerak dari fenomena satu menuju kepada fenomena lain. Dengan memakai daya nalarnya, anak dapat menarik kesimpulan terhadap suatu keadaan atau suatu masalah yang sedang dihadapi berdasarkan berbagai macam fenomena yang telah dikuasai sebelumnya. Fenomena itu meliputi hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah pernah dialami, dilakukan, diamati, dibaca, dipikirkan, dan dirasakan yang tersimpan dengan baik di dalam memori sehingga setiap saat dapat siap untuk digunakan. Fenomena tersebut merupakan pengetahuan yang biologis disebut dengan istilah pengetahuan lain. Dengan strategi penalaran, pengetahuan itu merupakan bahan untuk topik dan isi pembicaraan dalam melakukan komunikasi dan sudah tentu merupakan bahan bagi anak untuk menciptakan IP ke dalam BL atau memproduksi tuturan-tuturan yang bermuatan IP. Penggunaan penalaran memungkinkan anak untuk berbuat kreatif. Anak dapat mencipta tuturan baru bermuatan IP yang sama sekali belum pernah didengar dan dituturkan sehingga tuturannya kadang-kadang terdengar aneh atau mengejutkan orang dewasa. Tuturan itu disusunnya dari berbagai pengetahuan yang telah ada di benaknya, tetapi hasilnya merupakan tuturan baru bagi anak atau bahkan juga bagi orang dewasa yang mendengarkannya dalam suatu situasi ujar tertentu. Dengan selesainya uraian strategi penalaran, sudah tergambar bahwa penguasaan IP oleh anak dapat dilakukan melalui sekurang-kurangnya 4 macam strategi penguasaan IP, yakni strategi pelepasan, pengembangan ilokusi, pembiasaan, dan penalaran. Berbagai alur implikasi yang telah disajikan mendahului uraian ini yang berupa 8 alur implikasi pragmatis IP dapat menunjang strategi penguasaan IP anak. Alur IP merupakan salah satu aspek IP yang perlu diungkapkan agar tuturan yang berimplikasi pragmatis dapat dipahami dengan baik. Memahami alur implikasi IP juga berarti memahami jalan pikiran penutur agar percakapan menjadi lebih komunikatif dan tujuan melakukan percakapan pun dapat tercapai. Tujuan di dalam melakukan percakapan dapat terungkap lebih lanjut pada sajian hasil penelitian yang berupa hubungan IP dengan prinsip pragmatik yang berupa PK dan PS untuk melacak penyebab terjadinya IP pada bab berikutnya.
Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok 9. Kurang lebih kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.